Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radia Maulana dengan NIM 444242034 dari kelas 2B Mekatronika. Di sini saya akan menjelaskan apa itu controller PID dan simulinnya. Yang pertama, latar belakang. Kontrol PID atau Proportional Integral Derivative adalah algoritma otomatisasi yang berfungsi untuk menjaga agar kondisi suatu proses seperti suhu, tekanan, atau kecepatan selalu stabil dan akurat pada target yang diinginkan atau set point secara otomatis. Lahirnya sistem ini dilatar belakangi oleh kelemahan sistem otomatisasi kuno berbasis on-off atau saklar pada era awal industri. Sistem on-off membuat mesin tidak stabil karena nilainya selalu melonjak, naik, dan turun secara ekstrim. Masalah ini akhirnya terpecahkan pada tahun 1922 ketika insinyur Nicholas Minorski merancang kemudian otomasi kapal laut. Terinspirasi dari cara jurung Moody, manusia mengimbangi hantaman ombak. Ia menciptakan 3 aksi koreksi matematika, yaitu proporsional atau merespon masa sekarang, integral atau mengoreksi masa lalu, dan derivatif itu memprediksi masa depan. Kombinasi inilah yang kita kenal sebagai kontrol PID. Alasan mengapa PID menjadi standar emas di 90% pabrik di dunia hingga hari ini adalah karena strukturnya yang sederhana, namun sangat kokoh, mampu mengunci target proses secara tepat, akurat, dan aman tanpa perlu rumus mesin yang rumit. Nah, selanjutnya itu pengaplikasian PID di industri. Di sini kita lihat, saya mengambil industri kimia atau farmasi. Di dalam industri kimia atau farmasi, pencampuran zat di dalam tangki reaktor seringkali memicu reaksi kimia yang menghasilkan panas tinggi atau reaksi eksotermik. Jika suhu di dalam tangki ini dibiarkan naik terus tanpa kendali, akibatnya bisa fatal. Produk bisa rusak, gagal memenuhi standar kualitas, atau yang paling berbahaya, tekanan tangki melonjak dan memicu ledakan pabrik. Jika menggunakan sistem saklar biasa seperti AC rumah, itu mati saat dingin, hidup saat panas. Suhu reaktor akan naik turun secara ekstrim. Itu terjadi osilasi besar. Hal ini tidak boleh terjadi di industri sensitif. Disinilah PID masuk sebagai penyelamat. Pengontrol PID menghitung formula matematika rumit untuk membuka kontrol valve secara presisi. Tidak langsung buka 100% atau tutup 0%, melainkan dibuka perlahan. Misalnya 35%, 42%, lalu 12%, menyesuaikan kebutuhan. Hasilnya, suhu tangki bisa dikunci stabil tepat di angka 72 derajat Celcius secara mulus tanpa goyangan, menjamin keamanan pabrik dan kualitas produk yang konsisten. Nah, bisa kita lihat di gambar itu ada temperatur transmitter atau sensor suhu. Nah, alat ini mendeteksi suhu aktual di dalam tangki reaktor secara terus-menerus atau real time. Terus sensor ini mengirimkan data suhu yang disebut proses variabel atau PV ke controller PID agar sistem tahu kondisi di dalam tangki saat ini. Nah, yang kedua di sini ada control valve atau katup kendali. Nah, katup ini adalah tangan atau eksekutor atau biasa juga disebut aktuator dari sistem PID. Nah, katup ini bergerak membuka atau menutup secara otomatis berdasarkan perintah dari pengontrol PID. Terus, katup ini mengatur seberapa banyak cairan pendingin atau uap panas yang dialirkan ke jaket pelindung tangki untuk menaikkan atau menurunkan suhu. Terus yang ketiga,
di sini itu ada layar indikator PID digital. Nah, pada gambar terdapat kotak controller kecil dengan katup yang menampilkan angka 72 derajat Celcius. Terus, angka merah atas adalah set point. Terus, target suhunya yang diinginkan itu 72 derajat Celcius. Terus angka hijau bawah adalah proses variabel atau PV. Nah, di sini suhu aktualnya itu 72 derajat Celcius karena angkanya sama. Artinya kendali PID berhasil bekerja dengan sangat sempurna. Errornya itu 0. Adapun fungsi pengendali PID yaitu yang pertama fungsi proporsional atau P itu penggerak cepat. Yang pertama, memberikan koreksi kekuatan berdasarkan besarnya error saat ini. Yang kedua, mempercepat waktu respon sistem atau rise time agar variabel proses seperti suhu atau kecepatan langsung melesat naik mendekati target di awal proses. Nah, yang kedua, fungsi integral atau I, yaitu pengoreksi akurasi. Yang pertama, mengakumulasikan dan menjumlahkan error dari waktu ke waktu. Yang kedua, menghilangkan error menetap atau offside yang disisakan oleh elemen P. Elemen I memastikan nilai real di lapangan bergerak merangkak naik hingga akurat 100% tepat di target. Terus yang ketiga, fungsi derivatif atau D, yaitu peredam atau rem otomatis. Nah, yang pertama memprediksi arah error berdasarkan seberapa cepat laju perubahan error saat ini. Yang kedua, bertindak sebagai rem otomatis untuk meredam getaran atau osilasi dan mencegah sistem melonjak kebablasan atau overshoot saat mendekati target, sehingga sistem lebih cepat tenang dan stabil. Nah, yang terakhir di situ analisis controller PID, KP-nya itu 34, KI-nya itu 15, KD-nya itu 2. Terus di sini slide ini menampilkan hasil respons paling sempurna atau kondisi ideal karena menggabungkan ketiga komponen sekaligus. Nah, yang pertama itu respon cepat dan responsifnya itu nilai KP. Berkat nilai KP itu 34 karena begitu memasuki detik ke-1, grafik kuning langsung melesat naik dengan sangat tegak tanpa ada penundaan lambat. Terus nilai adanya peningkatan nilai KD yaitu yang nilainya 2, yaitu bertindak sebagai rem adaptif yang sangat kuat. Grafik kuning melengkung mulus tepat di bawah angka 1 tanpa kebablasan sedikit pun, sehingga sangat aman untuk komponen fisik mesin asli. Itu tanpa lonjakan. Nah, yang ketiga itu 0 errornya, yaitu errornya 0 karena berkat bantuan komponen integral KI itu sisa error disapu bersih. Grafik kuning berhasil menempel sempurna dan mengunci target garis biru yang angka 1 secara permanen hanya dalam waktu 0,2 detik. Itulah tadi tugas UAS dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.